Berkati Tuhan, pembacaan firman Tuhan yang kita siapkan saat ini terambil dari Matius 16 ayat 24 sampai 26. Perjanjian baru Matius 16 ayat 24 sampai ayat yang ke-26. Mari yang sudah dapat boleh berdiri dan sama-sama kita baca. Matius 16 ayat 24 sampai 26. Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya dan mengikut aku. Karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia tetapi kehilangan nyawanya? Dan apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya?" Komunitas yang diberkati Tuhan, kita masih ada di dalam suasana pencurahan Roh Kudus ya, bulan Mei belum berlalu. Dan tanda orang yang dipenuhi dengan Roh Kudus itu, atau tanda orang dipenuhi, dipimpin oleh Roh Kudus, dia akan selalu intim dengan Tuhan. Dan orang yang intim dengan Tuhan, dia akan selalu setia atau taat mengiringi Tuhan. Dan orang yang setia atau yang taat kepada Tuhan adalah orang yang penuh dengan kerendahan hati. Artinya orang yang rendah hati adalah orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus. Karena tanpa tuntunan kuasa Roh Kudus, orang tidak akan mungkin rendah hati. Dan orang yang dipenuhi Roh Kudus, ketika dia memiliki kerendahan hati, maka dia akan selalu setia atau taat kepada Tuhan dan juga taat melakukan seluruh kehendak Tuhan. Karena tanpa kerendahan hati, orang tidak mungkin bisa setia kepada Tuhan. Karena kerendahan hati dan kesetiaan bagaikan dua sisi mata uang yang tidak bisa dilepas pisahkan. Tetapi orang yang sombong, dia tidak mungkin akan setia karena tidak ada kerendahan hati dalam hidupnya. Makanya ada pepatah yang bilang, orang sombong juga dia berkata bahwa kita rendah hati, tetapi dia merendahkan hati di atas gunung. Itu pepatah dunia. Itu artinya bukan kerendahan hati, tetapi sebaliknya tinggi hati, egois, dan lain-lain. Dan ini bukan ciri orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus. Oleh sebab itu, saudara, kalau kita mau dipenuhi oleh Roh Kudus setiap saat, rendahkanlah hatimu di kaki Tuhan, bukan di atas gunung. Karena itu berjuanglah untuk kita bisa rendah hati, maka dengan sendirinya kita akan setia dan taat dan mau intim dengan Tuhan. Dan untuk menjadi rendah hati dan setia atau taat kepada Tuhan sampai mati, bukan taat hari ini besok alpa. Puji Tuhan, hari ini cuaca tidak bersahabat, tetapi ibu-ibu bisa melewati rintangan itu dan bisa hadir, apalagi oma-oma, itu sesuatu yang luar biasa, perjuangan yang luar biasa. Yang hadir saat ini, ibu-ibu dan kaum remaja putri kita adalah pemenang. Amin. Bahkan lebih dari pemenang, kita tidak terhalangi oleh hujan. Ini luar biasa. Pertahankan ini, setia terus sampai mati. Jangan sampai minggu depan kosong. Apalagi sudah ada permintaan dari Ama untuk ibadah di sana. Saya harap dan percaya pasti 2 kali lipat dari ini. Amin ya. Haleluya. Taat sampai mati, saudara. Kita harus ada penyerahan diri secara total kepada Tuhan. Dan setelah itu, ketika kita setia dan taat, maka kita akan siap untuk diproses. Ya. Rendah hati, intim dengan Tuhan, ya. Maka waktu proses datang, kita akan siap. Seperti Mas Murni yang harus melewati beberapa proses, ya, beberapa kali harus diproses, ya.
Dan kaum wanita yang diberkati Tuhan, firman Tuhan hari ini datang mengingatkan kita bahwa orang yang mau komitmen untuk mau setia atau taat kepada Tuhan sampai akhir hidupnya ada syaratnya. Karena kalau kita tidak memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan oleh Tuhan sendiri, saudara, maka saat-saat kita bisa kehilangan nyawa. Ini firman Tuhan tadi, ya. Kita bisa kehilangan nyawa. Artinya kita tidak akan sampai kepada kekekalan bersama Bapa di sorga. Hari-hari ini kita lihat banyak anak-anak Tuhan yang jatuh, gagal, ya, bahkan hamba-hamba Tuhan, ya, jatuh, ya, karena tadi tidak ada rendah hati, tidak ada kesetiaan, tidak intim dengan Tuhan, ya. Kalau begitu, syarat apa yang harus kita penuhi? Ya, yang pertama, saudara, ini Tuhan Yesus sendiri yang bilang, untuk mau mengikut Yesus, Tuhan, ikutlah aku. Tapi ada syarat. Syarat yang pertama, kita harus menyangkal diri. Tadi dalam ayat 16, ya. Pasal 16 ayat 4. Menyangkal diri artinya meninggalkan segala hal-hal kedagingan atau duniawi atau zona nyaman yang pernah membuat kita merasa senang dan nyaman. Dulu boleh. Hal-hal yang membuat kita begitu terikat dengan duniawi di kala itu. Menyangkal, kasih tinggal dia. Dan proses menyangkal diri ini tidak gampang, tidak semudah membalikan telapak tangan. Harus dekat dengan Tuhan, baru bisa, saudara. Menyangkal diri ini bicara tentang kita harus tinggalkan kenyamanan pribadi kita, kedagingan kita. Kedagingan kita harus dikikis tuntas sampai habis. Kalau kita mau menjadi pengikut Kristus atau Kristen yang sejati. Saudara, orang yang sudah berani mengambil keputusan untuk bertobat dan meninggalkan segala kedagingan dan sudah dipenuhi oleh Roh Kudus, dia tidak akan nyaman sedikit pun kalau dia buat kesalahan. Mungkin cuma salah ucap, mungkin salah bertindak, mungkin salah perbuatan. Dia akan tidak nyaman karena dia sudah dipenuhi oleh Roh Kudus. Dia akan sangat merasa bersalah. Dan dia akan cepat-cepat berdoa, menangis, minta ampun dari Tuhan, duduk di depan hadirat Tuhan. Karena dia sadar bahwa dia sudah bikin dosa. Dia sudah menyakiti hati Tuhan dan mungkin sudah menyakiti hati orang lain. Kemarin dalam pertemuan WB, yang pertama saya tegas dengan adik saya, pendeta. Saya tegur waktu ada pertemuan karena dia bicara sudah masuknya terlambat. Dia tidak komitmen dengan jam. Karena memang sama-sama di Adau, tapi saya di rumah, mereka di gereja. Dia sudah tidak setia dengan waktu, kemudian dia masuk dan dengan bertele-tele saya tegur. Ibu, setelah itu saya tidak tenang. Aduh, Tuhan Roh Kudus jamah hati saya. Tuhan jamah. Saya mau telepon, tapi ini karena nanti dia masih terbawa. Akhirnya pagi-pagi bangun langsung saya telepon. Saya pertama sekali saya minta maaf. Gembala sebagai kakak saya minta maaf. Dari malam begini. Ceritanya begini. Masuk sudah terlambat dan semua sudah dijelaskan oleh ibu ketua. Jadi makanya saya kantor karena ini mengingat waktu. Akhirnya adik saya bisa maklumi dan kita bisa bicara dengan baik-baik dan saya berangkat pulang ke Sambaki. Saudara, tetapi kalau orang yang tidak dipenuhi oleh Roh Kudus, ya, dia tidak intim dengan Tuhan, ya, dia belum menyangkal diri, dia masih hidup dalam kedagingan, saudara, dia akan santai saja. Dia akan santai saja. Padahal sebicara bikin orang sakit hati, sudah melakukan sesuatu yang menyakiti orang punya hati, dia akan santai saja. Karena tidak ada Roh Kudus dalam dia punya hidup. Dia akan santai saja. Bikin salah, tapi dia akan tetap nyaman. Tetapi orang yang sudah berjuang untuk menyangkal dirinya dan telah dipenuhi oleh Roh Kudus, dia akan koreksi dirinya
Atau dia akan introspeksi dirinya bukan hari ini, detik ini, tapi setiap saat. Karena dia dipenuhi oleh Roh Kudus. Bahkan dia siap untuk dikoreksi dan siap untuk menerima masukan. Karena ada kerendahan hati dalam hidupnya. Teristimewa karena ada Roh Kudus yang berdiam di dalam dirinya, yang bertata di dalam hatinya. Saudara, ini adalah merupakan dasar pemberian kita kepada Kristus. Pertanyaannya, apakah kita sudah seperti itu atau belum? Kita sudah berani untuk meninggalkan zona nyaman kita? Atau mau menang sendiri terus? Apalagi hari-hari terakhir firman Tuhan bilang, apa kasih semakin dingin, orang akan semakin lebih mementingkan diri sendiri. Suami lebih mementingkan diri, istri lebih mementingkan diri, anak-anak pun demikian. Itu firman Tuhan sementara tergenapi. Firman Tuhan bilang, saudara, berjuanglah untuk masuk melalui pintu yang sesat dan jalan yang sempit. Berjuang, saudara. Bagaimana dengan ketaatan kita untuk jam-jam doa di rumah? Bagaimana dengan misbah pribadi kita di rumah? Bagaimana dengan kesetiaan kita membaca firman Tuhan? Baca dari Kejadian sampai Wahyu, saya mengerti, baca. Jangan sampai di bagian silsilah Yesus Kristus. Aduh, terlalu banyak lewat, tidak bisa. Apalagi di perjanjian lama itu ya, nama-nama yang begitu ya, nama-nama di waktu dulu itu kan, itu viral waktu dulu. Tapi untuk kita mau sesuaikan dengan zaman sekarang ini, tidak. Aduh, lewat sudah berapa? Oh, tidak bisa, saudara berdosa. Ada hamba Tuhan yang Tuhan kasih tahu buat dia, waktu dia baca dan dia lewat, Tuhan bilang, kau harus baca, karena itu salah satu cara untuk melatih kesabaran. Baca, nama-nama mau suka baca, baca. Kejadian sampai Wahyu habis, baca lagi, baca. Ulang-ulang sampai selesai hidup kita di dunia ini. Ya, orang yang dipenuhi dengan Roh Kudus, dia akan selalu menomorsatukan Tuhan. Bukan yang lain nomor satu, lalu Tuhan nomor dua. Bicara tentang ketaatan, saudara, mari firman Tuhan bilang dalam Filipi 2:8, dan dalam keadaan sebagai manusia ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Yesus adalah Tuhan, dia merendahkan hati, dia taat, bahkan taat sampai mati di tiang kayu salib. Bukan mati di atas spring bed rumah sakit, bukan, di atas kayu salib. Belajar taat seperti Kristus, itu tandanya kita menyangkal diri. Yang kedua, syarat yang kedua, kita harus memikul salib kita masing-masing. Masing-masing orang dengan salibnya sendiri. Salib di sini bicara tentang masalah, persoalan, tantangan yang kita alami dalam hidup kita hari-hari ini. Artinya Tuhan mau bilang buat kita, untuk mengikuti Tuhan kita harus siap dalam kondisi apapun, dalam keadaan baik, dalam keadaan susah, masalah berat atau ringan, harus siap. Pikul salib, maju terus. Tidak bisa mundur, tidak bisa stagnan, diam di tempat, tidak bisa, harus maju. Ya, salib artinya masalah penderitaan yang kita alami. Entah penderitaan yang kita alami itu karena pelanggaran kita, makanya kita harus siap untuk bayar harga, atau pelanggaran atau penderitaan yang kita alami karena memang Tuhan izinkan, seperti Ayub. Ayub itu bukan, dia tidak berdosa. Firman Tuhan bilang dia orang yang paling saleh di muka bumi, tetapi Tuhan meluaskan itu terjadi ya untuk dia diuji. Pada akhirnya dia menang. Jadi kalau Tuhan mengizinkan sesuatu terjadi dalam hidup kita, saudara, Tuhan mau lihat kesetiaan dan ketaatan kita sampai di mana. Apakah waktu kita senang saja mau setia, datang ibadah seperti ini, tapi besok sudah tinggal dulu. Sekali-sekali tinggal dulu, absen dulu. Saudara, jangan memikul salib
Artinya masalah apapun yang kita sedang alami saat ini, saudara, Tuhan pesan buat kita untuk tetap maju, tetap setia ikut Tuhan. Walaupun memikul salib kita atau beban masalah kita, itu berat, saudara. Ya, berat, tetapi jangan tawar hati, ya, apalagi sampai mempersalahkan Tuhan, mempersalahkan gereja, mempersalahkan hamba Tuhan, mempersalahkan sesama pelayan. Jangan, saudara. Tuhan meluaskan itu untuk kita dikikis, ya, untuk kita bisa menjadi prajurit-prajurit Tuhan yang luar biasa, ya. Maju terus, jangan pandang masalah, jangan pandang orang lain, tetap pandang Tuhan saja terus sampai akhir hidup kita. Saudara, ingat bahwa para murid dan rasul-rasul yang telah mendahului kita juga mereka memiliki salib masing-masing. Ya, artinya masalah kita berbeda-beda, saudara. Ya, masing-masing dengan salibnya. Masalah saya berbeda, masalah ibu berbeda, ya, masing-masing berbeda. Mungkin nasib saya juga berbeda, nasib kaum wanita yang lain juga berbeda, ya. Namun percaya bahwa semua itu telah ditentukan oleh Sang Pemilik kehidupan ini, yaitu Bapa di surga. Dan semua itu ada dalam rencana dan kendali Tuhan. Misal kita mau tetap setia sampai akhir, ya. Sampai akhir, bukan cuma setia taat hari ini saja. Ya. Itu adalah ciri-ciri orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus. Dia akan setia sampai mati, sama seperti Kristus, taat sampai mati, bahkan sampai mati di tiang kayu salib. Kesimpulan, kaum wanita yang diberkati Tuhan, keputusan kita untuk menyangkal diri dan memikul salib, dan kalau kita mau ikut Tuhan sampai akhir hidup kita, saudara, itu adalah keputusan yang terbaik. Untuk kebaikan kita sendiri, saudara, bukan untuk orang lain. Jadi keputusan kaum wanita hadir dalam setiap ibadah, taat untuk mengikuti perintah-perintah Tuhan, lakukan perintah-perintah Tuhan, itu untuk kebaikan kita pribadi, bukan orang lain, saudara. Karena di dalam ayat 25, karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperoleh. Ini adalah keputusan yang terbaik untuk hidup kita di kekekalan nanti. Jadi keputusan kita hari ini untuk setia dan taat, saudara, dan menyangkal diri, tetap memikul salib, maju, tetap iring Tuhan, ya, itu adalah keputusan yang terbaik. Dan pada akhirnya kita akan sampai di kekekalan bersama Bapa di surga. Walaupun di setiap langkah demi langkah pengiringan kita kepada Tuhan, ya, selalu saja ada masalah, ada penderitaan, ada rintangan yang kita alami, saudara, tetap maju. Jangan pernah menyangkal Kristus. Jangan pernah ambil keputusan untuk mundur dari Tuhan, lari dari Tuhan, ya, atau lari dari tugas pelayanan. Jangan, saudara, maju terus. Apalagi lari dari pelayanan lalu pergi bikin dosa. Aduh, jangan, saudara, karena nanti akan terjadi penyiksaan yang luar biasa. Firman Tuhan akan terjadi penyiksaan yang tidak ada belas kasihan. Mengapa? Karena kita waktu hidup di dunia kita juga tidak ada belas kasihan buat Tuhan. Karena firman Tuhan bilang, barang siapa mau menyelamatkan nyawanya dengan menikmati dosa kedagingan, dia akan kehilangan nyawanya, apalagi meninggalkan Tuhan karena harta. Ya, firman Tuhan katakan, apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia ini tetapi kehilangan nyawanya, dan apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Apa gunanya kita memperoleh kesenangan dunia ini, saudara, kalau pada akhirnya kehilangan nyawa di surga? Lebih baik kita menderita saat ini, sengsara saat ini, bahkan sampai mungkin bisa kehilangan nyawa karena Kristus, ya, atau karena melakukan pekerjaan Tuhan. Saudara, upah telah tersedia di surga bagi kita. Jangan kita menderita sengsara karena perbuatan kita, karena pelanggaran kita. Tapi kalau kita menderita sengsara karena Tuhan mengizinkan itu, saudara, percayalah bahwa mahkota sudah tersedia bagi kita. Kehilangan nyawa karena Kristus, nilainya itu, saudara, tidak sepadan dengan harta yang ada di dunia ini. Ya, apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia tetapi kehilangan nyawa? Seluruh dunia, satu dunia, apa gunanya memperoleh satu dunia ini, saudara,
tapi kehilangan nyawa. Ya, oleh sebab itu, mari kita berpikir bijak untuk mengambil keputusan yang terbaik demi keselamatan jiwa kita sendiri, di mana Kristus telah menyerahkan nyawanya bagi kita, agar kita bahagia kelak bersama Bapa di sorga. Tetap setia, tetap rendah hati, siap untuk diproses, siap untuk dibentuk, ya, sampai menjadi sempurna. Tadi lagu dan doa dari Ibu WL tadi, sampai sempurna sama seperti Kristus. Terutama sebagai pelayan-pelayan Tuhan, jangan pernah saudara mau melayani Tuhan dengan kedagingan. Jangan, saudara. Berdoa, dan saudara dipenuhi oleh Roh Kudus, layanilah Tuhan dengan penuh kekuatan dan kuasa Roh Kudus. Jangan pernah mengandalkan kedagingan saudara. Jangan, saudara. Fatal itu nanti. Ya, Tuhan tidak mau seperti itu. Jangan main-main dengan Tuhan, karena Tuhan Maha Tahu.